Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggihan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 10 Oktober 2021. Terambil dari kitab surat kiriman kepada orang Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20 dan bacaan dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema Allah yang tidak pernah berubah. Dalam bahasa Batak dituliskan Debata Nama Noktong. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ibrani pasal 6 mulai dari ayat 9 sampai ayat 20 dan khotbah kita dari ayat 17 sampai dengan ayat 20 adalah berpegang teguh pada pengharapan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, khotbah kita di pertanggihan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 10 Oktober 2021 berbicara tentang dorongan agar memiliki keteguhan dan kekokohan pengharapan seperti dimiliki Abraham dan seperti sauh, dihubungkan dengan topik atau tema minggu Allah yang tidak pernah berubah. Debata Nama Noktong. Saudara, baru saja di ibadah minggu ke-18 yang lalu, 3 Oktober 2021, kita mendengar khotbah yang terambil dari surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saat ini khotbah kita di pertanggihan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 10 Oktober 2021 kembali lagi dari nats atau perikop khotbah yang didasarkan pada surat Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Tentu konteks dan bidang kehidupan kedua nats khotbah itu, yakni pasal 2 ayat 1 sampai 4 minggu yang lalu itu, dan saat ini dari pasal 6 ayat 17 sampai 20 pasti bersamaan. Dan ini sangat menolong membantu kita untuk memahami khotbah kita ini. Oleh karena itu, mari kita lihat dan dalami kembali konteks nats ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Siapakah penerima surat Ibrani ini? Bagaimana kehidupan keberimanan, kerohanian, dan kehidupan fisik mereka saat itu? Kapan ini terjadi? Nah, hal-hal ini sangat perlu kita bongkar kembali, karena itulah yang melatar belakangi nats khotbah ini. Masih ingat Bapak Ibu dan Saudara-saudara?
Saudara, surat ini disebut surat kepada orang Ibrani. Tentu saja, dari nama surat ini sudah jelas bahwa surat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen di berbagai-bagai tempat perantauan, terutama di kota Roma dan kota-kota besar lainnya. Saudara, kenapa penulis surat ini mengirimkan surat ini kepada para perantau di berbagai-bagai tempat, terutama di kota Roma dan kota-kota lainnya? Apa yang mendorong, yang melatar belakangi dia mengirimkan surat ini? Banyak yang mendorongnya dan melatar belakanginya, yakni pada saat surat ini dikirim, seluruh kerajaan Romawi diperintah oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero memerintah tahun 54 sampai dengan tahun 68 sesudah Kristus, yang tercatat sebagai penguasa yang jahat, bengis, kejam, dan yang tidak berperi kemanusiaan, khususnya terhadap orang-orang Kristen di saat itu. Saudara, pada saat inilah banyak sekali orang Kristen korban kekerasan, mengalami kesengsaraan, mengalami aniaya, korban pembunuhan sadis, diperhadapkan dengan binatang buas, dan banyak orang Kristen bersembunyi di gua-gua gelap, di katakombe di sekitar Roma. Saya sudah pernah menjalani katakombe di kota Roma itu, Bapak Ibu. Saya sudah lihat gelapnya katakombe itu. Itu di tahun 1986, Bapak Ibu. Saya sudah ke Roma. Inilah yang melatar belakangi pengiriman surat Ibrani ini untuk mengingatkan dan meneguhkan hati dan semangat jemaat yang menderita itu, agar mereka tetap bertahan, jangan goyah, agar tetap berpegang teguh serta mau berketetapan hati dalam imannya ikut Kristus Yesus, meski harus berhadapan dengan penderitaan. Penulis surat ini menekankan agar jemaat jangan berbalik, jangan cepat-cepat berubah iman. Asaunang murah mibaribar, sumurut, murtad, kembali ke agama semula atau ke agama lain. Untuk itulah, pada ayat 4-6 sebelum khotbah ini dituliskan, pada ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 6, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, inilah resiko yang sangat fatal apabila orang berbalik murtad dalam imannya, molemi baribar ugamona. Kenapa? Tidak mungkin lagi diperbaharui sekali lagi sedemikian. Daktar pai baru be. Gak bisa bertobat lagi. Mereka sudah menyalibkan kembali Yesus anak Allah itu. Dan sudah menghina Allah, menghina Yesus di muka umum paurakon debata. Saudara, inilah teguran yang sangat keras, peringatan yang sangat keras yang diberikan oleh penulis surat Ibrani ini kepada jemaat yang menerima surat ini. Bayangin Bapak Ibu dan saudara-saudara betapa sedihnya, sakitnya hati penulis surat ini melihat dan mendengar berita bahwa mereka yang tadinya sudah mengaku percaya, lalu tiba-tiba mendeklarasikan dirinya tidak mengenal Yesus Kristus. Orang-orang yang tadinya sudah dibaptis, sudah diterangi hatinya, telah menerima Yesus Kristus, sudah mengalami karunia surgawi, sudah mengecap kebaikan-kebaikan Allah, berkat-berkat Allah, sudah mengalami, menikmati mujizat Allah, menikmati mengecap firman Allah. Tiba-tiba menyangkal Yesus, keluar dari komunitas gerejanya, pergi, lari, murtad, dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sedih hatinya untuk mendengarnya itu. Saudara, kata berbalik atau murtad yang dipakai dalam bahasa Yunani di sini disebut parapipto. Artinya parapipto itu mundur, merosot, jatuh, peak, berantakan, gagal, menjauh.
dan atau meninggalkan. Jadi orang yang murtad itu berbalik. Parapipto itu adalah orang yang sudah merosot imannya, jatuh berantakan iman, kepercayaan kerohaniannya. Agamanya sudah nggak benar lagi, kerohaniannya sudah gagal, gelap. Hidup kerohanian mereka ini sudah sangat sulit dan bahkan tidak bisa lagi dibangun, diperbarui. Agama orang ini sudah nggak beres lagi. Dia akan selalu jatuh terus, gagal. Makanya diingatkan oleh penulis surat Ibrani ini, jangan pernah murtad. Saudara, penulis surat Ibrani ini mengajukan dua contoh yang bisa menjadi pendorong semangat orang Ibrani ini agar tetap bersemangat dalam mengikut Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pertama, disebutkan di sini Abraham. Meskipun kepada Abraham sudah lama dijanjikan Tuhan akan memiliki anak, dan meskipun Abraham sampai umur tua belum dikaruniai Tuhan anak, tetapi iman Abraham tidak terganggu, sumurut. Meskipun kenyataan itu belum langsung terrealisir, kebersikukuhan hati Abraham sangat kuat, tetap berketetapan hati di saat menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup. Sampai Allah mengatakan kepada Abraham, Allah berjanji harus menepati janjinya itu. Contoh yang kedua yang dipakai oleh penulis surat ini, seperti sauh atau jangkar yang kuat dari sebuah kapal. Tidak membuat kapal itu terombang-ambing, tetapi kokoh, kuat. Saudara, seperti itulah orang yang memiliki pengharapan. Dia kuat, dia tidak terombang-ambing. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan Minggu ke-19 sesudah Trinitati 10 Oktober 2021. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita yang berbicara tentang dorongan agar memiliki keteguhan dan kekokohan pengharapan seperti dimiliki Abraham dan seperti sauh, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah yang tidak pernah berubah. Debata nama noktong. Apa pelajaran dari sini? Pertama, mari kita jaga pengharapan agar tetap kukuh dan bernyala-nyala. Saudara, pada ayat 17 dan ayat 18 penulis surat Ibrani ini berbicara tentang pentingnya orang percaya memiliki pengharapan. Kata Yunani yang dipakai di sini pengharapan adalah elpis, artinya pengharapan, kerinduan. Makna yang terkandung dalam elpis atau pengharapan ini yaitu adanya keinginan, adanya kerinduan yang terdalam dan yang secara psikologis berasal dari dalam hati setiap orang manusia. Dari dalam ada pengharapannya. Pengharapan itulah yang merupakan daya, kekuatan, kemampuan, dan pendorong bagi manusia untuk memperoleh keinginan, kerinduan yang ada di dalam diri, dalam hatinya, dan berusaha maju terus hingga ke masa depan, masa yang akan datang, sampai pengharapan itu terwujud dan terrealisir. Dengan adanya pengharapan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita dapat bertahan, kita dapat bergerak maju, menggapai kerinduan kita, baik dalam situasi apa dan bagaimanapun kehidupan kita itu. Semua manusia memiliki pengharapan-pengharapan toh. Bermacam-macam pengharapan-pengharapan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri seorang orang tua, yang ada dalam diri seorang naposo, bahkan anak-anak juga memiliki pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pengharapan ini merupakan bagian penting dari hidup kita. Sebaliknya, tanpa ada pengharapan lagi, maka semangat dan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang itu akan pupus, akan stop, berhenti. Tanpa pengharapan, kita tidak akan bisa bergerak mengubah kehidupan ini ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan tidak akan bisa lagi bertahan dalam segala situasi, kondisi kehidupan, akan putus asa. Itu sebabnya Paulus mengajarkan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 5. Di sana dituliskan oleh Paulus bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi pengharapan itu lahir dari 3 unsur yang sangat penting utama dalam hidup kita. Unsur pertama, mulai dari adanya kesengsaraan.
Kata kesengsaraan sana dipakai telipis, yaitu press, compress, trouble, suffering. Arti kata ini secara hurufiah, uap yang panas, yakni semua tekanan-tekanan dalam hidup ini. Kedua, ada ketekunan. Bahasa Yunani yang dipakai hypomone, artinya remain under, tetap, teguh, tekun, sabar. Unsur yang ketiga, tahan uji. Dalam bahasa Yunani dipakai dokime, dari dokimos, artinya secara hurufiah adalah tested, lulus tes, terbukti, menang dalam ujian. Saudara, dari ketiga-tiga itulah melewati kesengsaraan, ada ketekunan, dan tahan uji, maka lahirlah pengharapan. Jadi, untuk mendapatkan pengharapan atau elpis bahasa Yunani itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak mudah, tidak mulus, tidak otomatis, atau tidak datang sendiri itu. Kita harus melewati ketiga-tiga jalur yang sangat riskan tadi. Jalani dulu kesengsaraan. Dan pada saat kesengsaraan dijalani, kita harus tekun. Jangan putus asa. Unang madele. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan terus murtad, berbalik dari iman. Dan setelah kita dengan tekun menghadapi penderitaan, suffering itu, maka kita sudah tiba pada tingkat dokumen, lulus tes. Ada dokumennya, ada ijazah rohani kita, lulus tes secara rohani. Setelah semuanya itu kita jalani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendapat pengharapan yang tidak mengecewakan. Elpis dari Tuhan sendiri. Amin, Bapak, Ibu. Jadi panjang jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan pengharapan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa, itulah pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita jagalah, kita peliharalah semangat pengharapan kita agar tetap hidup, agar tetap bernyala-nyala dan terus diperbaharui, di-renew terus. Akan banyak yang merusak, yang mementahkan, yang mencoba memblokir pengharapan-pengharapan kita itu. Tetapi kita yakin, Allah yang tidak pernah berubah, Deba Tanama Noktong, sebagaimana topik minggu ini akan senantiasa mengkokohkan hati kita, menolong kita untuk memenangkan, menjaga terus pengharapan kita itu. Pengajaran yang kedua, Abrahamlah sebagai teladan pengharapan kita. Saudara, penulis surat Ibrani menjadikan Abraham itu sebagai teladan dan tiruan kita untuk mempertahankan, menjaga pengharapan kita. Saudara, Abraham begitu kokoh memelihara pengharapannya untuk memiliki anak, meskipun usianya sudah sangat ujur, tua sekali. Bukan tanpa kesulitan Abraham berpegang pada pengharapannya dan mengingat janji-janji ilahi yang diterimanya. Abraham mengalami dan merasakan begitu banyak tantangan, Bapak, Ibu. Namun demikian, Abraham tetap bersabar menanti, dan karena kesabarannya itulah maka pada akhirnya dia memperoleh apa yang Allah janjikan kepadanya. Sebagaimana pada ayat 15 sebelum khotbah ini, ayat 17 khotbah kita sampai 20. Saudara, itu sebabnya penulis surat Ibrani ini menjadikan Abraham itu sebagai teladan untuk memiliki kesabaran dalam menanti pengharapan-pengharapan yang tidak atau belum kunjung terwujud. Saudara, apa yang dapat dipelajari dari ketekunan Abraham menanti pengharapan yang dijanjikan Tuhan kepadanya? Pertama, Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama itu untuk bisa mendapatkan ketekunannya dan menjadi ahli waris, yaitu Ishak. Ini yang perlu diteladani dari Abraham. Ada kesabarannya untuk menanti janji Allah dengan sepenuh hatinya. Abraham percaya akan adanya kepastian dan jaminan, bahkan sumpah dari Allah tadi disebutkan di sini, dan itu semua akan digenapi oleh Allah. Dia yakin bahwa Allah yang dipercayainya itu secara pribadi pasti akan menepatinya dan tidak akan pernah sekalipun ingkar janjinya. Kedua, mari kita tiru kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran Abraham dalam menanti janji Allah.
Nah, ini sangat diperlukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ada kesetiaan, ada ketekunan, ada keseriusan, ada kesabaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hanya orang-orang yang memiliki pengharapanlah yang akan dimampukan Tuhan menerima kenyataan-kenyataan yang melampaui batas-batas atau realitas-realitas yang ada. Ya, inilah penyakit kebanyakan orang. Tidak sabar. Banyak yang berpikiran agar keinginan dan kerinduannya secepatnya terrealisasi, sehingga sering sekali mendahului Allah dengan cara menempuh berbagai-bagai usaha, teknik-teknik, cara-cara yang menurut dia ampuh, berhasil, tanpa memperlibatkan kuasa Allah. Meskipun kenyataannya usaha-usaha mereka ini pasti akan sia-sia kalau Allah tidak merealisasikannya. Apapun usaha dia akan sia-sia. Ingat topik minggu ini yang mengajar kita mempercayai Allah yang tidak pernah berubah. Debatana manoktom. Maka di zaman sekarang ini Bapak Ibu juga Allah yang merealisasikan janjinya dulu kepada Abraham, itulah juga yang tetap setia menepati dan merealisasikan janji Tuhan itu buat kita masing-masing, buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin, Bapak, Ibu. Pelajaran yang ketiga, tambatkan pengharapan kita kepada sauh rohani, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dikatakan bahwa pengharapan kita adalah seperti sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi kita. Saudara, semua kita mengenal atau mengetahui bahwa setiap kapal yang berlayar di laut itu, dia membutuhkan, memiliki jangkar, sauh. Jangkar atau sauh itu berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan dari angin ribut yang kencang, tahan terhadap gelombang-gelombang laut atau hampasan ombak yang kuat ketika ia berlabuh. Tidak ada yang ditakutkan. Kapal itu akan teduh menghadapi gelombang-gelombang berat. Saudara, itulah gambaran kehidupan kita manusia. Dan khususnya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Kehidupan kita ini Bapak Ibu adalah seperti perjalanan kapal atau perahu yang sedang berlayar di tengah lautan hidup menuju tujuan di depan, yakni masa depan dan bahkan surga yang kekal. Hidup kita seperti berjalan penuh dengan angin ribut, penuh dengan gelombang-gelombang yang kuat, yang tinggi, yang hendak menenggelamkan perahu kehidupan kita ini. Kita seolah-olah terbanting, terpelanting ke kiri dan ke kanan, diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai tantangan hidup. Ada kesusahan, ada penderitaan, ada sakit penyakit kita hadapi, usaha kita yang tidak berkembang, anak-anak kita mengalami tantangan dalam perkuliahan, dalam pekerjaan sehari-hari mereka, semuanya menghadapi tantangan. Sering sekali kita tidak tahu dan tidak sadar kemana arah kita dibawa oleh arus kuat, oleh gelombang-gelombang penderitaan kehidupan ini. Sering sekali kita dilanda oleh rasa takut, gamang, risau, air mata kita sering bercucuran, tangisan, pilu, dan sedih mewarnai kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, khotbah ini sekarang memberi ketenangan batin bagi kita bahwa ada sauh, ada jangkar rohani kita, yakni Yesus Kristus. Dengan sauh dan jangkar rohani kita, yakni Yesus Kristus itu, maka perjalanan hidup kita ke depan akan merasa aman dalam pelukannya Yesus sebagai sauh atau jangkar yang melindungi kita dengan tenang. Amin, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita sedang dalam masalah, menghadapi pergumulan,
keinginan-keinginan yang mungkin sudah lama terpendam kita jalani dan belum menemukan hasil atau jalan keluar. Maka jangan bimbang Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan khawatir, janganlah berputus asa kita. Khotbah ini mengajar kita hari ini, berpengharapanlah dengan setia dan dengan terfokus kepada janji Tuhan buat kita masing-masing. Tetap lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu, tanggung jawab kita. Dan Dia, Allah yang kita percayai itu akan mengerjakan, melakukan bagiannya, bagian Allah dengan cara dan waktunya sendiri. Bersabarlah. Mungkin ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa menimpa diri Bapak Ibu dan saudara-saudara akibat berbagai-bagai kesulitan dan beratnya tantangan hidup ini. Tetapi jangan biarkan kesedihan-kesedihan itu semua membuat langkahmu terhenti untuk ikut Yesus, ikut persekutuan gerejawimu. Jangan membuat saudara kehilangan gairah mengerjakan berbagai-bagai kesaksian yang lebih indah untuk melayani Tuhan dengan lebih baik dalam gereja dan dalam komunitas masyarakat, komunitas keluargamu. Jangan sedih, jangan berduka, jangan putus asa, jangan frustrasi, jangan merasa bersalah, dan jangan merasa engkau tidak sanggup mengikut Yesus. Dan apalagi jangan berbalik murtad daripada imanmu. Jaga ini, jaga itu. Ingat, Dia akan mengubah tantangan, mengubah kesulitan, mengubah air mata menjadi sukacita pada waktu yang Dia tentukan sendiri. Ingat juga sekali lagi tema minggu ini bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Debata nama noktong, sebagaimana topik minggu ke-19 sesudah Trinitatis ini. Amin Bapak Ibu, amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 10 Oktober 2021 dari surat Ibrani pasal 6 ayat 17-20 ini. Agar kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Debata nama nok termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman ini, berkatilah jemaat yang mendengar firman ini. Semoga menjadi pelajaran yang baik firman ini buat setiap pendengarnya, Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.